Di sini saya akan membagikan pembelajaran Excel yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Di sini lembar kerja Excel terdiri dari sel, inilah sel, nah ini baris, dan ini kolom. Untuk menuliskan di Excel itu sangat mudah, jadi kita tinggal letakkan inilah kursornya, letakkan pada posisi yang diinginkan, kita tinggal menulis saja. Menulis di Excel itu tinggal menulis saja baik angka maupun nama. Excel ini adalah program pengolah data. Jadi nantinya kita berhubungan dengan data yang mungkin berisi berupa angka, waktu dan tanggal, nama, dan keterangan lainnya. Jadi bukan kayak Word yang pengolah kata. Seperti dikatakan tadi, jadi menulis Excel itu mudah dan langsung tuliskan saja. Misalnya di sini nomor ya langsung saja 1, 2, 3 dan seterusnya. Nama ya langsung saja. Seandainya menyeberang baris seperti ini, pada tahap penulisan awal itu jangan diperdulikan dulu. Ini kan nyebrang, jangan pedulikan dulu. Soalnya mengatur ukuran kolom maupun baris itu sangat mudah. Nah, sekarang misalnya jabatan. Ini misalnya jabatannya, kemudian menuliskan mata uang. Untuk menuliskan mata uang, apapun bentuknya, penulisan harus murni angka saja. Misalnya 5 juta, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tidak ada embel-embel apapun, tulisan RP maupun titik itu tidak, berarti harus bulat. 1.500.000 ya seperti ini, 2.750.000. Nah, berarti ini penulisan angka itu mutlak. Nah, nanti ada cara tersendiri bagaimana memformatnya. Kemudian alamat. Di sini untuk menuliskan teks yang panjang di Excel. Nah, menuliskan teks yang panjang juga dituliskan saja, tidak ada jeda apapun. Misalnya saja, penulisan yang panjang seperti ini pun tetap aja menulis dalam satu baris. Nah, soalnya nanti ada pemformatan tersendiri bagaimana memformat teks yang panjang. Seperti kita ketahui, Excel adalah pengolah data. Nah, di sini jadi kita lebih terfokus pada angka. Nah, lembar kerja Excel itu bisa dibayangkan adalah sebuah kalkulator besar yang sangat pintar. Nah, jadi di sini setiap angka di sini, misalnya katakanlah 10, 20, semua ini bisa dioperasikan dengan operasi matematika. Nah, untuk pengoperasian matematika harus diawali dengan tanda sama dengan untuk memberitahu bahwa ini adalah operasi matematika. Sama dengan misalnya 10 tambah 20. Nah, otomatis tertulis 30 yang isinya inilah teks formula barnya. Ini disebut formula bar. Jadi tertulis 10 tambah 20, maka tertulis di sini totalnya. Di samping mengoperasikan angka langsung, nah yang lebih umum adalah mengoperasikan selnya. Kita awali dengan tanda sama dengan, kita klik ini, nah kita tekan operasi matematika berikutnya, misalnya kali, kita klik ini. Untuk menyelesaikan kita tekan enter. Nah itu tambah 10 kali 20 sama dengan 200. Nah, di sini pengoperasian operasi matematika tidak terbatas pada angka, mungkin juga kata. Nah, misalnya di sini bu dan ku. Nah, cuma bedanya pengoperasian angka itu bukan penambahan pengurangan, tapi dan. Misalnya di sini diawali dengan tanda sama dengan bu ini dan ku. Nah, jadinya buku. Nah, inilah yang nantinya fondasi untuk pengetahuan tentang operasi matematika baik angka maupun teks. Teks itu pengoperasiannya dengan dan atau sama dengan. Tuh. Nah, kita lanjut ke materi pokoknya. Sekarang kita mulai pada pembuatan tabel di Excel. Nah, tabel di Excel membuatnya sangat gampang. Tinggal disorot yang akan dibuat tabel. Di home ini tekan border, pilih all border.
Inilah tabel sudah terbentuk. Nah, ini tabel membuat garis tabel, ini bergaris, sedangkan garis yang berada di luar ini cuma garis bantu, yang kalau di preview atau di print tidak muncul. Pembuatan tabel ini bisa dibuat terlebih dahulu sebelum menulis tagnya, ataupun menulis tagnya terlebih dahulu, seperti ini. Kita sorot, baru dibuat tabel home, tabel, all border. Nah, ini sekarang sudah bertabel. Jika tabel yang panjang, di sini pilih sorot semuanya, pilih. Kalau sudah pernah dipilih berarti langsung aja klik all border. Itulah membuat tabel. Mudah sekali. Nah, sekarang bagaimana mengatur ukuran kolom? Nah, mengatur ukuran kolom tinggal taruh posisi kursor ini pada baris atas, tarik ke kiri untuk menyempitkan dan ke kanan untuk melebarkan. Begitu juga ini, tarik ke kanan untuk melebarkan. Nah, begitu juga alamat mungkin dilebarkan. Itulah cara pembuatan tabel yang sangat mudah sekali. Nah, sekarang nanti bagaimana mengoperasikan tabel yang menyeberang baris seperti ini. Sekarang kita membahas Excel yang paling sering digunakan, yaitu tentang perataan teks di sini. Perataan teks di sini sama halnya dengan Word. Di sini posisinya di sini pada home, ini di sini. Untuk horizontalnya di sini ada rata tengah. Ini misalnya ini saya kasih merah biar jelas. Rata tengah, rata pinggir, dan rata kiri. Saya perlebar dulu biar jelas. Begitu juga atasnya, rata tengah, rata bawah, rata atas. Nah, berarti kalau kedua-duanya rata tengah secara vertikal dan rata tengah secara horizontal. Nih. Untuk perataan ini bisa satuan, tapi sebaiknya sekaligus. Berarti disorot terlebih dahulu dari nomor ini di kolom A sampai dengan alamat di kolom E. Langsung aja diatur rata tengah secara horizontal dan rata tengah secara vertikal. Jadinya seperti ini. Untuk judul dibikin bold seperti ini. Nah, saya hitamkan lagi. Itulah perataan teks. Nah, sekarang pengaturan bagaimana untuk pengaturan sel yang teksnya melebihi satu kolom. Ini saya perlebar. Sebagai contoh ini, alamat biasanya panjang dan dia menyeberang. Itu bukan berarti kita menulis di dua baris, itu tidak. Nah, tapi caranya aktifkan yang mau diatur. Di sini pilih wrap tag, itu membagi tag menjadi beberapa baris sesuai dengan lebar kolom. Ini wrap tag. Nah, otomatis di sini terbagi menjadi 3 baris menyesuaikan lebar kolom. Kalau kolomnya dilebarkan, otomatis dia juga menyesuaikan. Lebarkan lagi, dia menyesuaikan. Sedangkan perataan atas bawahnya mengikuti perataan yang sedang aktif, yaitu rata bawah dia. Agar dia rata atas, ya kita klik yang atas ini. Nah, rata atas ini. Pembuatan seperti itu bukan berarti satu persatu, tapi kita sorot aja, misalnya sampai banyak kita sorot semuanya dari ini sampai sini, kita bikin wrap tag. Nah, ya seperti ini. Begitu juga perataannya bisa sekaligus rata atas. Rata atas, ini on off ya, berarti kalau diklik sekali dia off, kalau klik lagi dia on, dia rata atas. Begitu juga ke kirinya, nah, berarti sebaiknya langsung aja semuanya seperti ini. Sorot semuanya, langsung dibikin rata atas kalau memang menghendaki rata atas. Kalau tadi mengukur lebar baris, lebar kolom secara vertikal, kalau secara horizontal berarti di sebelah barisnya, sebelah kiri, tarik saja ke atas seperti ini. Itulah pengaturan sel yang berisi kalimat yang menyeberang halaman dengan cara di wrap tag ini.
Nah, kemudian di sini penulisan angka mata uang. Pada penulisan mata uang itu kita bukan berarti kita menulis Rp, itu tidak, tapi aktifkan sel yang mau diformat mata uang, bisa satuan kalau memang cuma satu, kalau lebih dari satu format sekalian, lebih tidak apa-apa. Di sini untuk memformat mata uang pilih number, ini number, di number pilih accounting. Nah, otomatis di sini sudah muncul rupiah karena kita berada di Indonesia. Tapi kalau kita mau memformat dengan mata uang lain, sini klik yang sebelah kanan, ini mata uangnya semuanya muncul. Lalu karena kita berada di Indonesia, kita pakai rupiah. Langsung aja kita tekan OK. Otomatis di sini sudah menjadi rupiah. Nah, seandainya muncul tanda bintang seperti ini, tanda pagar, berarti kolom ini kurang lebar. Tinggal kita tarik saja dari atas. Nah, seperti ini, maka muncul Rp sekian. Pemformatan mata uang bukan berarti kita nulis Rp terus pakai ribuan titik, itu bukan, tapi dengan di format mata uang, sorot yang akan diformat, pilih number, pilih accounting. Nah, sekarang bedanya accounting dengan currency. Kalau accounting itu nomornya, tulisan Rp-nya itu lurus di margin sebelah kiri. Sedangkan jika pakai currency, ini currency, dia tulisan Rp-nya mepet dengan mata uangnya. Nah, misalnya saja pakai currency, kita oke, dia mepet dengan mata uangnya. Berarti seandainya di sini jutaan, di sini ribuan, 150.000, dia menjadi tidak rata. Dan ini bukan berarti benar dan salah, cuma tinggal mau pakai yang mana, itu adalah pilihan. Kita lanjutkan kembali. Nah, bagaimana caranya jika kita mau menyisipkan baris ini ataupun menyisipkan kolom jika ternyata datanya itu kurang ataupun perlu disisipkan. Nah, cara menyisipkan baris di sini, letakkan posisi kursor ini yang kedip-kedip berada di baris yang akan diturunkan. Nah, misalnya kita mau menurunkan angka 2, letakkan posisi kursor di angka 2. Nah, untuk posisi menyisipkan baris itu menunya ada di sini, ini insert. Nah, ini insert baris berarti row. Nah, dia tersisip satu. Nah, saya undo. Di samping dengan ini ya, di home, ini home, insert, ini juga bisa dengan alternatif. Nah, ini ALT, alternatif, yaitu dengan menekan IC. Posisi kursor sama pada posisi sel yang akan diturunkan. Misalnya ini kita tekan ALT, IC. Maaf, IC itu untuk kolom, berarti kalau baris berarti IR, row. Nah, sekarang seandainya kita mau menyisipkan kolom. Nah, tadi menyisipkan baris IR ya, berarti yang ini ALT IR, insert row. Nah, sekarang kita mau menyisipkan kolom. Prosesnya sama. Posisikan kursor pada sel atau kolom yang mau digeser. Nah, misalnya C, misalnya setelah nama, misalnya ada jenis kelamin. Nah, di sini posisinya menunya sama di insert. Nah, kita tinggal pilihnya kolom. Saya undo. Alternatifnya yaitu dengan ALT IC, kayak yang tadi keliru. ALT tekan IC, insert kolom. Kalau lebih dari satu, ya berarti kita sorot terlebih dahulu. Menyisipkan 2 ya kita sorot 2, ALT IC. Misalnya menyisipkan baris lebih dari satu, ya kita sorot terlebih dahulu sebanyak yang kita butuhkan. Misalnya 2 ya kita sorot 2, ALT IR. Nah, itulah menyisipkan baris dan menyisipkan kolom. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau kita menghapus baris ataupun menghapus kolom? Berarti bukan isinya ya.
Kalau isi baris ya tinggal kita del saja, delete seperti ini, del. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah menghapus beserta barisnya. Nah, pertama kita sorot dulu seperti ini, bisa dari barisnya, bisa asal berada di baris tersebut seperti ini. Nah, prosesnya sama, tapi di sini yang kita pilih adalah delete. Nah, ini delete. Kalau baris berarti row. Nah, seperti ini. Begitu juga sebaliknya, kalau kolom berarti bisa kolomnya yaitu sorot dari C dan D, ataupun asal berada di kolom C kalau lebih dari 1 sampai D. Prosesnya sama, di sini pilih delete. Nah, di sini berarti delete kolom. Nah, itu alternatifnya, yaitu alternatifnya pakai ALT. Nih, edit delete row untuk menghapus baris, dan edit delete kolom untuk menghapus kolom. Saya contohkan edit delete kolom, misalnya kolom gaji pokok, ALT EDC, enter. Nah, ini berarti sudah terhapus. Saya undo. Pada saat kita menekan ALT ED, di sini kita diberitahu mau menghapus row atau kolom. Nah, kalau row berarti baris, kalau kolom berarti kolom. Kalau tadi sudah mencoba kolom, sekarang mencoba baris. Nah, itulah pengoperasian menambah baris, menghapus baris, ataupun menambah kolom dan menghapus kolom pada Excel. Kalau sambil dipraktekkan itu mudah sekali. Menunya ada di Insert ini dan Delete, dan posisikan kursor, ini yang kedip-kedip ini tanda plus, pada posisi yang mau dioperasikan. Itulah tentang kolom dan baris. Pada menu ini yang tadinya ada Insert dan Delete, di sini ada Format. Di sini ada row mengatur lebar baris dan kolom mengatur lebar kolom. Mengatur lebar kolom secara manual itu gampang sekali, seperti ini. Mengukur secara manual. Di sini ada secara otomatis, misalnya gaji pokok ini, agar lebar kolomnya secara otomatis, di sini kita pilih auto column width. Nah, berarti dia otomatis. Begitu juga row-nya. Nah, ini saya rubah lagi. Pada dasarnya row atau baris itu selalu otomatis. Dia selalu otomatis menyesuaikan lebar kolom. Misalnya wrap tag ini kita hapus, dia secara otomatis lebarnya menyesuaikan. Begitu juga kalau wrap tag kita aktifkan, dia otomatis. Namun jika kita ada satu dan lain hal yang menyebabkan tidak otomatis, untuk menjadikan otomatis di sini pilih format. Di sini row auto fit row. Berhubung ini sudah otomatis, dia menjadi tidak berubah. Nah, sekarang cara membuat judul. Nah, ini misalnya sebuah tabel, mau kita kasih judul, saya turunkan dulu ini 2 baris, sorot, IR, insert row. Untuk menulis judul, itu tetap dari tepi, yaitu kolom A. Kecuali ada logonya ya. Nah, kita kasih judul saja. Nah, inilah misalnya judulnya, masih kurang 1, kita sisipkan lagi dengan ALT IR. Untuk membuat judul, penulisannya tetap dari tepi. Untuk membuat rata tengah judul, kita sorot semuanya seperti ini. Sorot semua judulnya sampai batas akhir ke sebelah kanan dari tabelnya. Kemudian pada alignment, ini alignment, kita klik, kita pilih horizontalnya, ini pilih center across selection. Nah, kita klik. Begitu juga vertikalnya, kita pilih center. Jadi center across selection berarti dia center untuk kolom yang diseleksi. Nah, kita tekan OK. Otomatis dia membuat tengah dari kolom yang diseleksi ini.
Nah, untuk judul berarti otomatis kita membuat lebih tebal dengan menekan bold, fontnya lebih besar dengan menekan size-nya ini. Inilah cara penulisan judul. Nah, jadi disorot sekalian, kemudian pada alignment kita pilih center cross column. Nah, jadi bukan di merger. Nah, sekarang bagaimana cara pembuat penomoran ini nomor yang praktis. Nah, kalau cuma 3 itu nggak terasa, tapi kalau kita membuat penomoran sampai ratusan, itu akan sangat terasa kesulitannya. Nah, untuk membuat penomoran, di sini ada beberapa alternatif. Kita bikin dulu pancingannya angka 1 dan 2 seperti ini, kemudian sorot 1 dan 2, 1 dan 2 ini disorot. Nah, pada bagian pojok kanan bawah kita sorot sampai kursornya berubah menjadi warna yang berbeda, kemudian diklik tarik ke bawah sepanjang yang diinginkan. Otomatis di sini akan nomornya continue ke bawah. Kalau kurang lebar dilebarkan, dia continue. Kalau saya ulangi, berarti intinya sorot 2 seperti ini sebagai pancingannya 1 2, kemudian kita taruh kursor di pojok kanan bawah, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Dia akan continue. Cara yang kedua di sini, bikin angka 1 seperti ini. Nah, kemudian taruh kursor di bawahnya. Kita memakai rumus yaitu sama dengan atasnya, ini angka 1 itu ditambah 1. Berarti atasnya tambah 1, kalau atasnya 1 berarti jadi 2. Nah, kalau di copy ke bawah seperti ini, berarti atasnya tambah 1, 2 tambah 1 3. Nah, kalau mengkopinya banyak, ini saya tekan shift, copy ke bawah, enter. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti ada topik bagaimana cara mengcopy. Bagaimana cara mengcopy dan memindahkan. Nah, ini sekarang cara membuat penomoran, yaitu dengan membuat ditarik ke bawah ataupun dengan membuat angka 1 kemudian kasih sama dengan atasnya tambah 1. Enter, tekan Ctrl C, kemudian sorot ke bawah seperti ini, enter. Dia 1 2 3 dan seterusnya. Kemudian akan kita bahas fungsi-fungsi yang paling banyak digunakan untuk Excel. Fungsi yang paling sering digunakan adalah fungsi sum. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Berarti penulisan sum seperti itu. Kalau berdasarkan menu itu berada di atas, dia muncul karena paling sering digunakan, maka muncul di menu. Sum seperti ini, diklik saja, otomatis dia menjumlah angka yang berada di atasnya atau di paling dekat. Inilah sum. Berarti fungsi sum, fungsi yang paling sering digunakan dan paling mudah penggunaannya. Bisa dengan mengklik menu yang berada di sudut kanan atas, itu tulisannya auto sum. Seandainya mau menulis, diawali dengan tanda sama dengan, tuliskan sum, kurung buka, terus dari mana, dari sini sampai sini. Dari awal sampai akhir disorot, kemudian kurung tutup, enter. Itulah penulisan sum. Kemudian yang paling sering digunakan lagi yaitu maksimal. Nah, fungsi maksimal itu mudah sekali, tinggal max kayak gini, kurung buka dari awal sampai akhir, ataupun kebalikannya juga tidak masalah, disorot, enter. Nah, berarti maksimal adalah 5 juta. Nah, fungsi min kayak gini, minimal. Nah, juga sama dari awal sampai akhir atau sebaliknya, berarti minimal 2.750.000. Yang tidak kalah sering digunakan lagi yaitu rata-rata. Average. Nah, ini sama dari awal sampai akhir, kurung tutup,
enter. Nah, ini. Itulah fungsi-fungsi yang paling sering digunakan. Kita baca di formula barnya ini. Nah, fungsi sum, nah ini kita menuliskannya sama dengan sum kurung buka, terus mana area yang akan dijumlahkan. Begitu juga maksimal, di areanya ini juga max data yang akan dijumlah, yang akan dimaksimalkan. Pada saat kita menuliskan fungsi atau rumus, sebetulnya Excel sudah sangat memberikan bantuan. Misalnya di sini kita mau menekan sum. Jadi fungsi apapun, Excel sudah memberikan keterangan dari fungsi tersebut. Misalnya kita tuliskan sum, berarti add a number in rank, berarti menjumlahkan angka di dalam rank. Nah, jika kita tambah kurung buka, otomatis dia memberitahu cara pengerjaannya. Nah, di sini ini bagian bawahnya langsung tertulis number 1, berarti yang akan dijumlahkan. Dia bisa menjumlah lebih dari satu area. Terus number 2, misalnya saja di sini number 1 adalah ini. Pemisahnya apa di sini? Ya, di Excel sudah menerangkan pemisahnya adalah titik koma. Berarti titik koma number 2, berarti area yang mau dijumlahkan yang keduanya. Nah, ini. Kalau memang sudah ada nomor 3 ya silahkan saja, tapi kalau memang sudah berarti kurung tutup. Itulah, berarti summary atau sum di Excel juga bisa menjumlahkan lebih dari satu area ini dan area ini. Itulah sedikit tentang fungsi-fungsi yang banyak atau sering dipergunakan. Kemudian di sini akan saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi teks. Kalau tadi angka, sekarang teks yang sering digunakan. Fungsi teks di sini terdiri dari upper, lower, dan proper. Nah, akan satu persatu. Untuk penulisan nama seperti ini. Seandainya kita sudah menuliskan nama, ternyata hurufnya keliru, harusnya huruf kapital semua, itu kita bisa menuliskan dengan sama dengan upper kurung buka ini. Berarti upper dari ini, enter. Upper dari ini. Kalau sudah di copy saja. Copy dengan menekan Ctrl C, terus copy ke bawah. Berarti kalau misalnya ada banyak nama di sini kita tidak perlu menulis satu persatu. Di sini penulisannya masih berupa rumus. Ini di formula bar masih berupa tulisan upper B6, bukan tulisan namanya. Nah, agar ini tertulis namanya, disinilah fungsi copy mulai beraksi. Nah, mengcopy pada dasarnya adalah menduplikat sebuah sel untuk ditaruh di sel lain. Nah, di sini mengcopy dengan menekan Ctrl C, ini di copy, taruh di sini. Nah, di dalam Excel ada perintah paste spesial. Kalau di paste begitu saja dengan menekan Ctrl V, maka dia yang akan tercopy adalah upper B6-nya. Dia upper sebelah kanannya. Berarti sudah nggak ada isinya. Nah, di sini kita pakainya paste spesial. Paste spesial defaultnya adalah all, berarti semuanya termasuk formulanya. Nah, di sini kita mempaste value-nya saja, nilainya saja. Oke. Di sini sudah tertulis namanya, bukan rumusnya. Itulah. Begitu juga sebaliknya, kalau tadi upper berarti salah menjadi huruf kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau menjadikan huruf kecil? Untuk menjadikan huruf kecil, kita tekan sama dengan, kita pilih lower. Lower kurung buka, ini, kurung tutup. Di sini menjadi huruf kecil, sama prosesnya copy ke bawah. Ctrl C, sorot, Ctrl V. Prosesnya untuk menggeser ke kanan juga sama, kita tekan Ctrl C,
untuk mengcopy. Di sini di area nama kita klik kanan, pilih paste spesial. Nah, pilih value, berarti nilainya. Oke. Nah, ini sekarang sudah nilainya ini. Itu merubah huruf menjadi huruf kecil. Nah, sekarang bagaimana kalau setiap awal kata huruf besar, selebihnya kecil? Misalnya ini B-nya besar, S-nya besar, lainnya kecil. Di sini yang digunakan adalah proper. Proper ini kurung buka. Mana yang akan mau di proper? Ini kurung tutup. Nah, ini huruf B dan S-nya jadi besar. Tinggal di copy dengan menekan Ctrl C, sorot ke bawah, Ctrl V. Nah, ini sekarang di copy value-nya, Ctrl C, taruh pada posisi nama, klik kanan, paste spesial. Atau di sini paste, di sini juga ada paste spesial. Ini paste spesial. Nah, pakai sini juga bisa, paste spesial, pilih value atau nilainya, tekan OK. Nah, itulah sedikit pengoperasian mengenai fungsi teks. Sering sekali kita temui kendala di sini pada nama orang, biasanya untuk di desa ataupun di kecamatan, di mana di awal nama ada tulisan BPK, bapak atau ibu gitu. Nah, sementara kalau setiap nama kita menuliskan BPK atau bapak, itu sangat memperlambat. Nah, di sini pengoperasian teks juga bisa dengan menambahkan teks lain. Nah, di sini bisa kita tuliskan dulu bapak di lain tempat, misalnya di sini. Nah, seperti itu. Baru di sini menambahkan dengan menekan tanda plus. Bentar, bapaknya kasih spasi biar nanti agak ada jarak. Nah, tanda sama dengan, nah ini ya bapak ya. Kalau pengoperasian aksara atau teks itu dengan dan, bukan dengan tambah. Dan ini enter. Jadinya seperti itu. Nah, ini sambil latihan absolut. Nah, di samping itu, kalau di copy ke bawah, bapaknya ikut turun. Saya copy ke bawah ini. Pada saat ini menjadi Mahesa, Maheswara ini, otomatis bapak menjadi juga turun 1. Mahardika juga turun 2. Saya paste di sini. Bawahnya masih tetap, soalnya apa? Pada saat dia Budi Santosa, dia memakai bapak, lurus ini. Tapi pada saat Jaya Miharja, dia memakai ini, sedangkan ini adalah kosong. Nah, agar suatu sel pada saat di copy ke bawah itu tidak ikut turun, nah, caranya dengan menekan F4 atau absolute. Saya contohkan lagi, sama dengan ini. Nah, ini tidak ikut turun nanti kalau di copy, caranya dengan menekan F4. Nah, F4 atau memberi tanda dolar ini. F4 yang keyboard berada di atas itu, nah, kemudian baru dan. Ini. Enter. Hanya pada saat di copy, ini di copy ke bawah. Nah, B6 turun jadi B7, turun lagi jadi B8. Tapi BPK yang berada di F6 ini selalu berada di F6 karena sudah dikunci dengan dolar ini. Kasih dolar biar terkunci. Nah, ini akhirnya dia tidak bergeser B10, B11, tapi ininya tetap F6. Itulah fungsi absolut. Kemudian materi berikutnya adalah mengurutkan data atau sortir. Untuk mengurutkan data sebetulnya mudah sekali. Nah, untuk mensortir yang kita aktifkan adalah data ini.
tinggal disorot data yang akan diurutkan. Nah, beserta kepalanya, ini kepalanya yaitu dasar pengurutan berdasarkan nama, jabatan atau upah ya, berarti ikut disorot. Yang tidak mau ikut diurutkan semacam nomor, ini kan sudah urut, tidak ikut diurutkan. Masa nanti yang A Abdul di atas, nah 10-nya kan nggak ikut, jadi kita sorot dari sini ke sini saja. Nah begitu. Kemudian mudah sekali, cuma kita tekan ascending berarti dari A, nah, otomatis Abdul berada di atas. Nah, kalau kebalikannya yaitu yang Z yang berada di atas, berarti yang PM Abdul berada di bawah. Itulah mudah sekali pengurutan datanya. Saya undo saja ini. Jadi disorot beserta kopnya atau kepalanya sampai ke bawah sampai yang diinginkan, berarti yang jumlah maksimal tidak ikut disorot. Kemudian kita pilih langsung ascending, klik. Nah otomatis Abdul berada di atas, dia diurutkan. Nah tapi di sini pengurutan tidak selamanya berdasarkan kolom terkanan atau kolom nama, mungkin juga pengurutan berdasarkan jabatan, agar tukang kayu gabung sama tukang kayu, tukang gali sama tukang gali, ataupun berdasarkan upahnya. Nah inilah problemnya sekarang. Jika kita mau mengurutkan data tidak berdasarkan kolom paling kiri, nah caranya di sini sorot yang mau disortir, yang mau diurutkan, yang tidak diurutkan tidak ikut disorot. Nah di sini tekan sort. Nah, klik di sini, klik ya. Terus di sini sort by, berarti mensortir berdasarkan. Klik saja di sini, maka akan muncul mensortir berdasarkan nama, jabatan atau upah. Misalnya berdasarkan jabatan, klik saja jabatan, oke. Otomatis yang tukang batu kembul sama tukang batu. Ini tukang batu sembul sama tukang batu. Saya undo. Sekarang data sortir ini disorot terlebih dahulu ya. Saya sorot lagi. Data sortir disortir berdasarkan upah. Nah, di sini upah kita komputer menanyakan dari small to large, yaitu dari kecil ke besar, atau dari dibaliknya berarti large to small, dari besar ke kecil. Misalnya dari besar ke kecil berarti large to small. Ini oke. Nah, otomatis yang gajinya besar berada di atas. Nah itulah pengurutan data atau sortir, sangat mudah sekali, apalagi kalau dipraktekkan sendiri. Untuk berikutnya akan saya kupas lebih dalam mengenai copy, paste, dan cut. Copy sebetulnya cuma mana yang akan di copy, misalnya ini sampai 1 sampai 5. Untuk mengcopy tekan Ctrl C, posisikan kursor tempat yang akan dikopikan, yang sebagai tempat pengkopian, kita tekan Ctrl V. Nah, semudah itulah mengcopy. Nah, saya undo. Mengcopy juga bisa mengcopy baris, misalnya nama, kita mengcopy kolom maksudnya. Nama kita klik saja sampai berubah menjadi panah. Kita tekan Ctrl C, kita posisikan kursor, kita tekan Ctrl V. Nah, dia tercopy. Nah, sekarang bedanya dengan cut ya. Misalnya ini, saya cut itu dengan menekan Ctrl X, ya, posisikan kursor, kita tekan Ctrl V. Nah, kalau cut berarti memindahkan, memotong, berarti yang tadinya ada menjadi tidak ada dan dipindah ke sini. Itu berlaku baik untuk baris, kolom maupun sel ataupun rank. Nah, jadi sel ini sel berarti perpotongan antara baris dan kolom disebut sel, dan ini berada di sel C7. Nah, kalau baris ini baris 6, baris 7, kalau kolom A, kolom B, kolom C. Nah, sekarang kalau rank adalah gabungan antar sel. Bisa 2 sel seperti ini, 2 seperti ini, ataupun banyak. Nah, kita juga bisa mengcopy rank.
yaitu area. Misalnya ini saya copy, taruh di sini. Dia tercopy. Nah, di sini kita kembali ke pengkopian pada mengcopy format. Nah, di sini misalnya ini mau membuat duplikat dari ini, dari area ini, misalnya ini gajian bulan Januari, mau buat untuk Februari, di copy ke sampingnya. Nah, kita tekan Ctrl C, ya, kita taruh di posisi sampingnya. Saya geser dulu ini, kemudian kita tekan Ctrl V, paste. Otomatis yang tercopy adalah isinya, tapi lebar kolom masing-masing itu tidak ikut tercopy. Maksudnya areanya tidak lebar kolom tidak menjiplak aslinya. Nah, agar kita mengcopy lebar kolom itu kita tekan klik kanan, ya, kita pilih paste spesial. Ini kita pilih kolom width. Ini kolom width. Berarti lebar kolom. Oke. Berarti di samping mengcopy isinya juga mengcopy lebar kolom masing-masing. Nah, saya ulang lagi sekali lagi. Nah, pertama kita copy asalnya, asal pengkopiannya, mungkin beserta judulnya seperti ini. Nah, kita tekan Ctrl C, yaitu untuk memberitahu ini loh yang di copy. Nah, kemudian kita posisikan kemana mengkopinya, ke sini, misalnya ke kolom G. Nah, untuk mengcopy itu sudah jelas dengan menekan Ctrl V atau paste. Di sini pada saat kita mempaste, lebar kolom tidak ikut menyerupai aslinya. Agar kita mengcopy lebar kolomnya, itu kita tekan klik kanan, kemudian pilih paste spesial, kemudian kita pilih kolom width. Nah, posisi kursor asal berada di area ini. Nah, kita tekan OK. Otomatis dengan demikian, maka baik isi kolomnya atau isi tabelnya maupun lebar masing-masing kolom tercopy. Nah, itulah cara mengcopy format lebar kolom. Nah, kemudian di sini kadang untuk tanda tangan ini posisi penomorannya berselang-seling di kiri dan di tengah, misalnya kayak gini. Nah, ini di kiri, rata kiri ini, sedangkan ini rata tengah, dan itu lazim sekali posisi tanda tangan seperti itu. Nah, untuk membuatnya di sini kita pakai rumus saja biar mudah, yaitu kita tekan tanda plus, kita tulis angka 1 di sini. Pada bawahnya kita tekan plus, atasnya tambah 1. Nah, atasnya 2 tambah 1 kan jadinya, atasnya 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, berikutnya bawahnya kita membuat pola terlebih dahulu. Kita lakukan hal yang sama, plus atasnya tambah 1. Atasnya 2 tambah 1 berarti 3, dan seterusnya ke bawah. Dan yang ketiga adalah persis posisinya kayak lurus dengan 1, berarti rata kiri. Nah, inilah sebagai pola pengkopiannya. Nah, kita sorot 2 ini, kita tekan Ctrl C, ya, agar pengkopiannya berselang-seling baris. Soalnya kalau 3 langsung di copy ke bawah, otomatis dia rata kiri semua. Kalau 2 yang di copy ke bawah, dia rata tengah semua. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah berselang-seling baris, tengah kiri, tengah kiri. Nah, caranya di sini sorot 2 ini disorot, tekan Ctrl C untuk mengcopy. Nah, ini kita mulai dari baris bawahnya, dan jumlahnya ini 2, berarti harus kelipatan 2. Soalnya mengcopy genap 2, di copy ya kelipatan 2. Nah, disinilah kita harus memposisikan kelipatan 2. Bisa asal kayak gini, acak. Kalau misalnya nggak pas, tambahi 1 gitu. Nah, misalnya kayak gini, saya paste. Nah, ternyata nggak pas, nanti tambahi 1.
Daripada ngitung kelamaan, nah berarti dari sini, tadi di sini ternyata nggak pas, tambah 1. Inilah, dia jadi mengcopy berselang-seling baris, 1 di pinggir, 2 di tengah, 3 pinggir, 4 tengah, dan seterusnya. Itulah cara mengcopy baris. Nah, saya ulas sekali lagi. Di sini saya copy ini, copy, intinya 2 berarti kelipatan 2, 2, 2 seperti ini. Paste. Nah, berarti 2, 4, 6. Tapi kan kita nggak mungkin kalau ratusan ngitung, nggak mungkin kalau kita menghitung kalau banyak. Berarti tembak saja langsung ke sini sampai 48, paste. Kalau pas betul, Anda beruntung. Tapi kalau enggak, tambah aja 1, tambah 1 baris segini. Gitu. Itulah cara pengoperasian pengkopian beserta mengcopy berselang-seling baris. Nah, kemudian kita sekarang mencoba mengcopy sebuah rumus. Saya contohkan agar lebih mudah dipahami. Saya contohkan aja di area kosong ini. Area kosong ini, saya mengetikkan angka 10 di sini, terus angka 20 di sini. Kita tambahkan, kasih sama dengan 20 tambah 10. Nah, ini mengcopy berarti otomatis 30. Kalau kita mengcopy 30, ini angka 30, yang tercopy bukan angka 30, tapi formulanya di sini, yaitu G7 tambah G6. Berarti kalau kita copy dengan menekan Ctrl C, kita geser ke sebelahnya, paste, bukan 30 tapi kosong, soalnya dia mengcopy formulanya G7 tambah G6. Dia berada di H, berarti H7 tambah H6. Itulah pengertian dari mengcopy formula. Jadi jangan salah kalau mengcopy formula itu yang dicopy bukan isinya tapi formulanya. Berarti untuk pengetahuan saja ini. Sebelum ke materi berikutnya, yaitu tentang page setup, akan saya buat terlebih dahulu format-format page setup. Nah, di sini saya akan membuat yang format landscape atau horizontal. Nah, di sini akan saya atur formatnya, akan saya sisipkan 6 kolom, kemudian sisipkan juga 1 baris. Nah, 6 kolom itu untuk membuat hari. Nah, sedangkan barisnya untuk membuat merger. Untuk membuat merger, kita pilih merger and center. Nah, kemudian untuk meratakan semua, kita pilih alignment center across selection. Untuk berikutnya adalah mengatur page setup. Nah, inilah page setup untuk baik yang vertikal seperti ini maupun yang horizontal. Tapi sebelumnya akan saya lengkapi dulu ini sambil belajar operasi matematika sederhana. Nah, di sini misalnya ini absensinya Senin, Selasa, dan 1 adalah masuk. Berarti di sini adalah jumlah, tekan sum. Nah, seperti ini, berarti dari Senin sampai Minggu, enter. Nah, ini tinggal copy aja ke bawah. Otomatis semuanya terjumlah dan yang nggak masuk di 6. Nah, sedangkan jumlah total upah, nah, ini adalah sama dengan jumlah hari kerja kali jumlah upah per hari, enter. Di sini di copy ke bawah dengan menekan Ctrl C, kemudian sorot ke bawah, enter. Nah, ini jumlah upahnya. Nah, kemudian jumlah total ya tinggal diposisikan pada posisi jumlah, kemudian kita tekan summary, enter. Nah, sekarang kita menuju ke topik berikutnya. Dari tadi sudah membuat tapi belum mengetahui page setupnya. Untuk mencetak lembar kerja sebetulnya sangat mudah. Kita tinggal di file ini, tekan print seperti ini, otomatis dia muncul. Atau dari lembar kerja dengan menekan Ctrl P. Nah, inilah lembar kerjanya dan filenya sudah muncul hasil cetakannya seperti ini. Nah, di sini file page setupnya atau ukuran kertasnya adalah letter atau di sini A4. Dibikin A4.
Seandainya ini tidak cukup, untuk memunculkan margin atau batas kertasnya, kliklah yang bagian pojok bawah ini, diklik saja untuk memunculkan tepi kertas, tepi penulisannya. Seandainya kurang lebar, ini bisa dilebarkan ke sini. Ini sekarang jadi cukup. Dan kebetulan adalah cukup. Ini bentuknya adalah portrait. Berarti yang berdiri adalah portrait. Nah, sekarang saya tutup. Sekarang bagaimana dengan yang set kedua, yang landscape? Nah, kita sama, tekan Ctrl P. Nah, ini jadi 2 halaman karena dia bentuknya landscape. Nah, kita ubah ukurannya atau orientasinya di sini jadi landscape. Nah, sekarang dia ke samping, masih kurang cukup. Nah, sekarang bentuk kertasnya. Bentuk kertas di sini ada A4 seperti ini. Dia masih belum cukup, sebetulnya bisa ditarik ini marginnya. Nah, seperti ini jadi cukup. Pada Excel, seringkali kita mencetak data yang begitu banyak seperti ini, bisa juga sampai ratusan. Nah, untuk mencetak, nah seperti ini dengan menekan Ctrl P, ini hasil cetakannya. Pada halaman kedua, ini halaman pertama, halaman kedua, ini judul di atas tidak ada karena judul cuma tertulis di paling atas. Nah, seandainya kita menghendaki setiap subjudul, yaitu yang ini, itu terulang di setiap halaman. Nah, caranya di sini saya percantik dulu ini tabelnya, saya sorot semuanya ini. Nah, saya sorot. Pada border ini kita pilih yang agak tebal untuk bagian tepi, agak tebal, dan untuk yang bawahnya ini bawah judul saya kasih double. Agar ini terulang di setiap halaman, itu bukan berarti kita harus mengcopy di setiap halaman. Inilah perpotongannya, terdapat garis lurus seperti ini, garis titik-titik ini, perpotongan antara halaman satu ke halaman berikutnya. Perpotongan halaman ini juga bisa dimunculkan agar lebih jelas. Di sini pada view, pilih big preview ini. Nah, jadi ini perpotongan halaman lebih jelas sekarang. Agar setiap subjudul, yaitu ini nomor, nama, dan kelas, terulang di setiap halaman, itu bukan berarti kita mengcopy ke sini. Kebanyakan orang mengcopy di lembar kedua, sehingga kesulitan pada perpotongannya. Cara agar ini terpotong secara otomatis di setiap awal halaman, di sini caranya dengan big layout ini. Pilih big setup ini. Nah, pilih set ini. Nah, pilih row to repeat at top. Berarti baris yang terulang di setiap awal halaman. Nah, di sini. Sorotlah baris yang menginginkan kita terulangnya. Nah, seperti ini. Lembar atas yang kosong sengaja dikasih agar ada jarak. Nah, baru kemudian tekan OK. Maka di sini setiap awal halaman ini, awal halaman akan muncul subjudulnya. Bisa kita coba dengan menekan Ctrl P untuk preview. Inilah, ini halaman pertama. Nah, ini halaman pertama. Saya roll ke bawah. Saya roll ke bawah ini. Nah, ini halaman kedua. Halaman kedua ya. Juga ada subjudulnya. Halaman ketiga ada subjudulnya. Nah, itulah cara membuat agar subjudul terulang di setiap halaman. Seandainya melebar ke samping sebelah kanan, sehingga yang harus terulang adalah namanya, misalnya pada absensi, nah, berarti yang harus terulang adalah di big setup, set ini, pilihnya bukan row, tapi kolom to repeat at left, berarti sebuah kolom yang repeat terulang di sebelah left, kiri. Ini sama prosesnya dengan disorot seperti ini. Nah, tapi ini cuma contoh, berarti tidak
perlu karena ini ke bawah. Itulah repeat at top of column. Nah, berarti terulang di setiap kolom, setiap halaman maksudnya. Pada perpindahan halaman ini yang kebetulan sekarang berada pada nomor ke 43 dan 44, jika kita menginginkan perpindahan halamannya tidak tanggung, misalnya di angka 40 ini, nah, kita bisa menggeser perpotongan halaman ini paskan pada perpotongan halaman, kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Berarti sekarang perpotongannya pada angka ke 40. Dan ini fleksibel, tinggal sesukanya. Begitu juga halaman berikutnya. Misalnya ini tanggung. Nah, di 85 dan seterusnya. Jadi untuk mengganti perpotongan halaman itu kita bisa melakukan dengan menarik jika tampilannya adalah di view-nya adalah big break preview. Namun jika tampilannya adalah normal seperti ini tampilan normal, untuk perpindahan halaman, memaksa pindah halaman, misalnya tadi di 40 perpindahan halamannya ini berada di break, ya. Berarti kalau di print preview bisa dengan cara menarik langsung. Kalau pada tampilan normal itu berada di break. Nah, pada nomor 40 ini tadi kita pick break, yaitu memaksa pindah halaman agar 40. Break ini juga bisa di remove atau dihapus. Nah, seperti ini. Pada halaman ini kita remove. Nah, sekarang perpotongannya sudah kembali ke semula yaitu 43. Untuk membuat pick break pada preview normal, kita posisikan pada posisi perpindahan halamannya yaitu di nomor 40. Kita di sini tekan insert pick break. Nah, berarti sekarang pergantian halamannya berada di kolom 40. Itulah cara memaksa pindah halaman, yaitu dengan pick break jika memakai view-nya normal, dan jika dengan pick preview itu kita tinggal menarik saja. Mana yang lebih suka, tinggal pilih sesukanya mana yang lebih praktis. Melangkah ke materi berikutnya yaitu format penulisan tanggal. Nah, sebagai contoh di sini yang paling sering digunakan adalah penulisan tempat tanggal lahir. Nah, saya sisipkan di sini satu kolom. Nah, ini. Kadang kita menuliskan tempat tanggal lahir di sini. Lebih banyak orang menuliskan tempat tanggal lahir adalah seperti ini, dan ini sangat cukup mempersulit dan memakan waktu. Misalnya kayak gini. Nah, seperti ini. Ini akan sangat memakan waktu jika data yang akan kita tulis banyak. Sebaiknya sesuatu yang mengandung tanggal itu tertulis dalam format tersendiri, jadi tidak digabung seperti ini. Nah, berarti di sini kita sisipkan dua kolom. Saya sisipkan lagi satu kolom, insert, kolom IC, yang sebelah untuk menuliskan tempat, yang sebelah untuk menuliskan tanggal lahir. Nah, misalnya di sini adalah Cilacap. Nah, sebelahnya baru menuliskan tanggal. Cara menuliskan tanggal itu dengan menuliskan langsung tanggalnya. Penulisan tanggal format internasional adalah bulannya terlebih dahulu, sedangkan format kita adalah tanggalnya terlebih dahulu. Untuk mengecek, kita tuliskan saja tanggalnya terlebih dahulu, misalnya untuk mengecek format di komputer ini pakai format mana, kita tulis tanggalnya yang lebih dari 12. Misalnya tanggal 20 bulan 1 tahun 2000 tahun 1985 misalnya. Nah,
Berarti dia formatnya adalah tanggal terlebih dahulu. Nah, ini. Sekarang menyelesaikan dulu kolom ini. Jika kita mempergunakan dua kolom di komputer, ya, yang akan dijadikan satu dalam kolom di pencetakan, dalam artian di sini tempat tanggal lahir adalah di kertasnya nanti adalah satu kesatuan. Berarti garis tengah yang ini tidak perlu ada. Berarti kita tanpa garis tengah. Caranya kita blok terlebih dahulu seperti ini. Kemudian pada home, kemudian border ini, kita pilih more border. More border ini, garis yang tengah ini kita hapus. Kita hilangkan. Berarti walaupun dua kolom, yaitu kolom C dan kolom D, tapi tidak bergaris, jadi nanti dicetakkan seolah-olah satu kolom. Nah, kemudian persempit saja ini. Nah, begitu juga tanggalnya. Agar ini menyatu menjadi satu seperti ini bisa langsung saja sorot, kemudian pilih di alignment ini, pilih center across selection, center across selection. Oke, berarti dia pas tengah. Ini sebetulnya dua kolom yang dihilangkan baris tengahnya. Nah, sekarang kembali ke topik asal, yaitu pemformatan tanggal. Untuk menuliskan tanggal itu juga harus murni tanggal, bulan, dan tahun. Pemisahnya bisa garis miring seperti ini, bisa strip. Misalnya tanggal 14, bulan, saya lebih mudah pakai strip, bulan 7, tahun, boleh lengkap, boleh 2 digit. Nah, misalnya saya tuliskan 1981. Ini adalah pemformatan tanggal. Standarnya dia pemisahnya adalah garis miring. Seandainya kita menginginkan format tanggal dalam bentuk lain, misalnya bulannya tertulis lengkap Januari, Februari, dan seterusnya, kita format tanggalnya. Sebaiknya memformat langsung saja sekaligus ke bawah, jadi tidak mendua kali kerja, langsung sekaligus semuanya dari awal sampai akhir seperti ini, disorot. Kita pilih number, ini number, nah, kita pilih formatnya, number ini format date, yaitu tanggal. Di dalam format tanggal terdiri dari beberapa pilihan, yaitu pemisah tanggal strip, atau bulan tertulis lengkap Maret, atau tertulis tahun, bulan, dan tanggal, dan sebagainya. Ini tinggal kita pilih. Juga ada yang tertulis harinya. Ini, ya. Agar formatnya, berarti kalau kita mau menuliskan lengkap, berarti ini Maret 2012. Agar formatnya tertulis dalam bahasa Indonesia, berarti di sini bagian lokasi kita pilih Indonesia. Maka di sini tertulis Maret. Nah, berarti ingat di bagian lokasi ini yang tadinya English kita pilih Indonesia. Berarti di roll ke bawah, pilihlah Indonesia. Sekarang sudah bukan March tapi Maret. Nah, kita pilih ini, kita pilih OK. Maka di sini akan tertulis tanggal secara lengkap. Jika kita menginginkan mepet rata kiri, berarti kita pilihnya marginnya margin left ini. Nah, ini akan mempermudah penulisan karena tinggal kita tuliskan tanggalnya 20 bulan 5 tahun 85 misalnya. 30 bulan 4 tahun 99 dan seterusnya. Penulisan ini akan lebih cepat. Begitu juga kotanya dan seterusnya. Penulisannya akan lebih cepat. Agar ini rata secara otomatis, kita sorot saja langsung ke bawah. Kita pilih format auto column width.
begitu juga ini format auto column width. Tak terasa sudah 1 jam, tapi sebetulnya masih banyak sekali yang belum kita bahas. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan memberikan tambahan-tambahan sedikit tentang Excel yang sering digunakan. Nah, di sini kita sering mempergunakan simbol yang tidak ada di dalam keyboard, misalnya alfa, beta, dan sebagainya. Untuk menyisipkan simbol, misalnya di sini kita tuliskan besi diameter. Nah, logo diameter kita insert, sisipkan simbolnya. Di sini simbol diameter kita cari di sini. Nah, di sini yang muncul pertama adalah normal text. Jika kita langsung mau ke simbol, kita tulis saja simbol di sini. Simbol ini kita cari simbol diameter. Nah, ini simbol ini bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Kemudian kita pilih insert. Tutup dengan close. Otomatis di sini sudah muncul simbolnya. Kita pilih misalnya 12. Nah, kemudian jika file ini sudah jadi ataupun sudah selesai, untuk menyimpan file adalah sesuatu yang sangat mudah. Tinggal kita tekan file, ini file, kita tekan save. Kita posisikan berada di mana, misalnya di Mi dokumen, kita tekan namanya, misalnya daftar pekerja, kita tekan save. Namun jika kita menginginkan, kadang bentuk filenya PDF. Di sini Excel juga menyediakan fasilitas mengekspor atau menyimpan file menjadi bentuk PDF. Nah, di sini pilihnya file. Kalau save berarti menyimpan seperti nama yang tadi. Nah, kalau kita mau menyimpan nama yang lain, berarti kita pilih save as. Ini save as. Pas sama mencari posisi. Nah, di sini save as tipe kita pilih PDF ini. Kita klik pilih PDF. Nah, otomatis nanti filenya berbentuk PDF. Kemudian kita langsung saja kita tekan save. Nah, dia langsung membuka dalam bentuk PDF ini. Inilah file PDF. Saya perluas. Dia langsung membentuk file PDF, dan inilah file PDF-nya yang bisa dioperasikan baik dikirim ataupun lewat WA maupun lewat email. Itulah video untuk kali ini. Untuk topik-topik lainnya, pembahasan lainnya bisa dilihat pada channel Komputer Mendoan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.